Baik, Bro. Baik, Bro, cukup. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Komisi 1 dan Komisi 2. Silahkan. Baik, terima kasih. Kepada calon dipersilahkan untuk memposisikan sesuai dengan mekanisme yang sudah disampaikan kemarin melalui WhatsApp, yaitu posisi ponsel memperlihatkan layar laptop dan juga casekwil itu sendiri. Baik, selanjutnya saya izin untuk inspeksi ruangan terlebih dahulu. Silahkan kepada casekwil bisa diputar 360 derajat terlebih dahulu. Baik, sudah cukup. Selanjutnya saya serahkan kepada Komisi 2. Izin masuk, terima kasih banyak atas kesempatannya. Di sini saya akan bacakan kembali mekanisme fit and proper test-nya. Mohon bisa disimak. Yang pertama, fit and proper test akan dihadiri oleh Casekwil, KPU SMKI Wilayah 3 2004, Komisi 2, Notulensi, dan juga Ketua KPU dan MPL. Yang kedua, Casekwil bergabung pada Zoom Cloud Meeting melalui link Zoom yang dikirimkan KPU melalui WhatsApp maksimal 15 menit sebelum waktu fit and proper test dimulai. 3. Casekwil bergabung dengan dua perangkat, yaitu laptop dan juga ponsel. Posisi ponsel memperlihatkan layar laptop dan Casekwil itu sendiri. Keempat, Casekwil mengunduh dan mengaktifasi Zoom versi terbaru. Kelima, sebelum fit and proper test dimulai, akan dilaksanakan inspeksi ruangan terlebih dahulu. 6. Kriteria ruangan tenang, kondusif, tidak bising, dan tidak ada orang lain selain Casekwil. 7. Casekwil mengaktifkan kamera dan mikrofon selama fit and proper test berlangsung. 8. Casekwil memakai pakaian kemeja bebas, rapi, dan sopan. 9. Casekwil akan diberikan beberapa pertanyaan dan dijawab secara spontan setelah dipersilakan tanpa interupsi. 10. Waktu menjawab pertanyaan maksimal 4 menit setiap satu pertanyaan. 11. Casekwil pertanyaan tanpa intervensi dari pihak manapun dengan metode apapun. 12. Seluruh sesi fit and proper test akan didokumentasikan rekaman Zoom dan transkrip percakapan. 13. Fit and proper test akan dipublikasikan oleh KPU SMKI 3 2024. 14. Seluruh poin-poin di atas dapat mohon maaf, ada terkendala sinyal. Mekanisme telah saya sampaikan seluruhnya. Apakah Casekwil sudah siap? Baik, untuk saya sudah siap. Baik, selanjutnya kita akan mulai untuk pertanyaan fit and proper test. Untuk yang pertama, silakan sebutkan SWOT Anda. Waktu 4 menit. Baik, terima kasih Rafa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Rizky Disciples Hartono dari Institusi Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya, rekan-rekan KPU, kalau misalnya ada terkendala sinyal dari saya, bisa diingatkan ya, karena saya di daerah yang rawan terkendala sinyalnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya izin menjawab terkait SWOT saya. Untuk strength sendiri, saya orangnya inovatif. Saya itu suka merancang sesuatu yang baru atau suka melakukan pembaruan terhadap apa yang sudah ada, sehingga bisa menjadi lebih baik di suatu organisasi. Sama halnya seperti yang saya lakukan di BEM saat ini sebagai jabatan saya di Presiden BEM. Lalu yang kedua, saya ini orangnya pekerja keras. Saya itu walaupun seorang pemimpin, pemimpin kan pada dasarnya mereka adalah seorang perancang ya, perancang, bukan pelaksana proker. Namun pada dasarnya saya suka banget memfollow up apa yang akan dilaksanakan pada suatu proker. Kita melihat apakah ada yang miss atau tidak, apakah ada yang kurang atau tidak. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, saya orangnya terstruktur, saya tidak suka bekerja asal-asalan, karena pada dasarnya
eh, suatu proker itu dilaksanakan dengan baik dari awal hingga akhir, dari A to Z, nggak ada loncat-loncat A ke C, A ke D seperti itu. Weakness saya sendiri, saya orangnya perfeksionis. Perfeksionis ini saya melihat dari segi detail besar hingga detail kecilnya seperti apa pada suatu organisasi, pada suatu program kerja, sehingga itu tuh perlu menguras tenaga, waktu, dan juga pikiran saya lebih dari biasanya seperti itu. Opportunity-nya saya punya pengalaman yang lebih. Saya berada di himpunan yang berafiliasi dari SMKI. Saya punya pengalaman di sana. Di sisi lain, saya punya pengalaman juga di SMKI nasional, di Leadership Development Nasional, sehingga saya tahu juga ranah nasional seperti apa. Di wilayah juga, untuk jabatan saya sekarang sebagai versi PD, saya mengetahui segala ranah wilayah seperti apa, terutama di proyek-proyek tendernya, karena saya di versi PD. Lalu untuk relate kepemimpinan, itu yang saya tekankan di sini karena saya beberapa kali menjabat. Yang terakhir adalah sebagai Presiden BEM, Ketua Komisi 1 DPMF Council, Ketua KPU SMK Wilayah 3, serta ada Ketua Badan Musyawarah Anggota HMCKBM Council. Itu adalah opportunities yang saya miliki. Selain itu, ada juga lingkungan yang mendukung, karena pada dasarnya saya didukung oleh keluarga, didukung oleh pihak dekanat, didukung oleh teman-teman rekan saya untuk menjalankan sebagai Casekbil. Threat saya sendiri pada dasarnya adalah akademik. Karena akademik di institusi Universitas Jenderal Sudirman ini lumayan ketat ya, karena dalam satu semester itu terdiri dari 5 bulan. Setiap bulannya itu kita melakukan ujian, dan akademiknya itu cukup strict ya. Untuk melakukan perizinan tuh emang perlu surat. Kalau emang nggak ada surat itu agak susah. Jadi ketika saya ingin melakukan sebuah perjalanan organisasi di SMKI, itu bisa aja terhambat terhadap akademik yang saya jalani di institusi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin langsung pertanyaan kedua. Apa motivasi Anda untuk mendaftar sipil? Baik, terima kasih Rova atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Alasan saya menjadi Sekwil adalah alasan yang ada di pikiran saya, yaitu saya ingin inisiasi perubahan daripada SMKI. Karena pada dasarnya SMKI itu adalah organisasi yang kaku ya teman-teman. Saya juga melihat pendapat juga dari Sekretaris Jenderal terpilih yang sekarang, bahwa dasarnya SMKI itu adalah organisasi yang kaku gitu. Dia nggak bisa bersaing dengan IOMS yang lainnya seperti CIMSA maupun AMSA. Memang beda ya antara IOMS lainnya, CIMSA, AMSA dengan SMKI. Dan IOMS, CIMSA, AMSA memang berdasarkan aktivitas, tapi kita SMKI itu berdasarkan nasionalisme. Itu sendiri terlihat dari CIMSA, AMSA yang lebih fun, aktivitasnya banyak, sedangkan SMKI itu yang lebih strict dan aktivitasnya terlalu kaku gitu. Saya ingin menginisiasi perubahan itu karena pada dasarnya SMK sekarang itu nggak diminati mahasiswa kedokteran ya, karena nggak kurang banyak yang menarik gitu. Pada dasarnya kan mahasiswa itu suka aktivitas ya, seperti pengmas, seperti hal kecil seperti pengecekan gula darah aja mereka suka gitu. Apalagi hal-hal seperti pengabdian masyarakat di suatu daerah gitu. Jadi ya itu inisiasi saya untuk melakukan perubahan. Kenapa inisiasi? Karena saya nggak bisa merubah organisasi dalam satu periode kepengurusan saya. Saya perlu melakukan 3 atau 5 tahun ke depan, sehingga saya perlu merancang rencana strategis juga Renstra yang ingin saya buat untuk SMK Wilayah 3 gitu. Inisiasi itu saya mulai dari sebagai sekpil ya. Eh, karena saya mulai dari titik yang paling bawah dulu sebagai di wilayah. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, apa yang kamu ketahui mengenai latar belakang berdirinya SMK? Silakan. Baik, latar belakang berdirinya SMKI itu ada di suatu deklarasi Cimacan itu tahun 1966. Itu awalnya terbentuk IMKI ya, Ikatan Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Lalu terbentuk juga, setelah itu ada terbentuknya SMKI. Awalnya SMKI itu tidak diterima perubahannya oleh IMKI itu sendiri. Jadi sempat ada stagnansi dari perubahan IMKI ke SMKI gitu. Di sisi lain, sebenarnya IMKI itu terbentuk sesudah adanya sebuah organisasi namanya ARMSA kalau nggak salah, yang sekarang namanya AMSA.
Sebenarnya organisasi mahasiswa kedokteran itu udah ada sebelumnya di AMSA gitu. Lalu terbitlah IMKI yang selanjutnya menjadi SMKI. SMKI itu terpecah menjadi dua saat itu. Terbentuk jadi SMKI dan CIMSA gitu. Jadi orang-orang yang membentuk CIMSA itu bisa dibilang kalau menurut orang-orang sekarang adalah representasi kekecewaan terhadap SMKI gitu. Sehingga mereka membentuklah suatu organisasi namanya CIMSA gitu. CIMSA ini adalah suatu organisasi yang menggeser keposisian dari SMKI di FMSA sehingga SMKI itu nggak punya keanggotaan di sana. Itu yang menjadi threat juga bagi SMKI ya karena eh, untuk internasionalisasi sendiri mereka akan sangat susah karena ranahnya di situ di FMSA gitu. Tapi masih bisa dilakukan dengan bekerja sama karena pada sana kita juga perlu bersanding ya dengan organisasi-organisasi seperti itu. Mungkin itu saja yang saya ketahui. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana struktural ISMKI dari nasional sampai ke institusi? Silakan. Baik, terima kasih Rova atas pertanyaannya. Saya izin menjawab struktur SMKI dari nasional ke institusi atau ke wilayah ya. Yang pertama, pemegang kekuasaan tertinggi di SMKI adalah Musyawarah Nasional. Musyawarah Nasional itu memiliki 17 tugas pokok dari melantik sekretaris jenderal hingga pembekuan dan pemberhentian anggota SMKI. Setelah itu mereka memiliki garis komando kepada MPA, Musyawarah Wilayah dan juga PHN. Untuk musyawarah wilayah sendiri mereka mempunyai 8 tugas pokok dari memilih dan menetapkan Sekwil hingga memberikan saran kepada Munas atau Musyawarah Nasional untuk pemerintahan atau pembekuan anggota SMKI. PHN itu adalah sebuah kumpulan orang yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. PHN sendiri terdiri dari Wasekjen, lalu ada juga Sekbidnya bernama NC. NC itu dibantu oleh staf nasional, sedangkan Wasekjen dibantu oleh asisten. Di sisi lain, musyawarah wilayah itu punya garis komando. Garis komandonya itu kepada PHW. PHW itu dipimpin oleh seorang sekretaris wilayah dengan bantuan oleh VRC, Vice Regional Coordinator. Lalu ada sekretaris bidang dan juga ada TRAS dan ada TRAS dan juga sekretari. Mohon maaf tadi di nasional juga ada ya TRAS dan juga sekretari. Lalu untuk garis koordinasi sendiri, MPA sendiri memiliki garis koordinasi kepada institusi dan juga pada PHN. Izin tambahan, tadi untuk Musfil juga punya garis komando kepada institusi atau lembaga FK-nya sendiri. Untuk garis koordinasi yang lain itu ada dari PHN kepada BSO, Badan Sembilan Otonom SMKI, seperti layaknya BAPIN maupun Badan Pers Nasional. Mereka juga, PHN juga memiliki garis koordinasi kepada PHW, sedangkan PHW memiliki garis koordinasi kepada institusi itu sendiri. MPH juga memiliki garis koordinasi kepada institusi. Mungkin itu yang saya ketahui. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rizky. Selanjutnya, apa hak, tugas, dan wewenang Sekwil? Silakan disebutkan. Waktu 4 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Rova. Izinkan saya menjawab. Jadi tugas wewenang Sekwil itu sesuai anggaran dan anggaran rumah tangga itu ada 13 ya. Pertama, dia itu adalah pimpinan tertinggi di PHW, Pengusiran Wilayah. Dia itu bertanggung jawab kepada musyawarah wilayah dan juga wajib melaksanakan musyawarah kerja wilayah maksimal 3 bulan setelah ditetapkan. Sekmil sendiri juga berhak untuk mengangkat perangkat pembantu seperti VRC, Sekbid, dan segala macamnya. Di sisi lain, Sekmil itu wajib melaksanakan daripada Rekomuswil itu sendiri. Itu wajib dilaksanakan dari Sekmil. Di sisi lain, Sekmil itu berhak atau wajib mengkoordinasikan pelaksanaan dari hasil musyawarah kerja wilayah dan musyawarah kerja nasional. Sekmil juga uh, harus melakukan pelaporan kepada Sekretaris Jenderal terhadap perkembangan wilayah secara tertulis minimal atau diwaktukan 6 bulan sekali. Lalu Sekretaris Wilayah juga mengkomunikasikan terkait atau hasil dari musyawarah kerja wilayah di akhir periode kepengurusan. Sekwil itu juga menjadi asistensi dari Sekjen dan Wasekjen internal atau VPI dalam menguatkan institusi itu. Di sisi lain, Sekwil juga menjadi bagian pionir dari SMKI untuk meningkatkan kooperasi atau kooperatif antar institusi. Sekwil sendiri juga berhak untuk melakukan kerjasama dengan organisasi relevan untuk meningkatkan wilayah,
Sekpil juga mengatur rekrutmen PHW seperti apa dan mengevaluasi sekretaris bidang di ranah wilayah. Mungkin itu yang saya ketahui. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, siapa nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat ini? Baik, terima kasih Rafa atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, untuk Menteri Kesehatan Indonesia saat ini ada Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin. Beliau sarjana sains kimia, Chartered Financial Consultant, Chartered Law Underwriter. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa nama Ketua? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin izinkan saya menjawab. Ketua PBID ya tadi ya. Mungkin agak kurang ini suaranya. Ya, Ketua PBID beliau ada Dr. Muhammad Adib Kumaydi, spesialis ortopedi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa nama Sekjen dan Sekjen terpilih SMKI saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan saya menjawab, untuk Sekretaris Jenderal itu ada Bang Muhammad Rais Siddiq atau Bang Rais. Beliau dari Universitas Syahkuala dari Aceh. Untuk Sekretaris Jenderal terpilih ada Bang Mahmudi Syarif Ridho atau Bang Ridho. Beliau dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, sebutkan nama-nama Sekretaris Wilayah 3 dalam 3 tahun terakhir. Baik, izinkan saya menjawab. Jadi untuk nama-nama sekretaris wilayah, untuk tahun ini ada Bapak Rizky Maulana Prayogi, beliau dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Lalu untuk di atasnya ada Mbak Noval Elsania, beliau dari Universitas Ahmad Dahlan, Jogja. Dan untuk yang di atas Mbak Elsa itu ada Mas Farah Muhammad Arkan, beliau dari Universitas Islam Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, sebutkan nama masing-masing sekretaris bidang pada periode saat ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dengan saya menjawab untuk masing-masing sekretaris bidang, kita mulai dulu dari VRCI Gajah Mada. Lalu ada dari VRCHR ada Rivial Shauki, beliau dari Universitas Gajah Mada. Dari VRCPD ada Sisina Herisa, beliau dari Universitas Ahmad Dahlan. Untuk TRAS itu ada Berlian Larissa, dia dari UMP. Untuk treasurer dia ada dua, ada Cibanur Kolbi Putri, dia dari Unisula. Lalu ada Nadia Aura Permata dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lalu untuk Sekbid LB sendiri ada Filza Atifah dari Undip. Lalu ada CE, ada Tiara Safa Airline dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Lalu ada FP, ada uh, Mas Ito Nirmala dari Unisula. Lalu ada bidang ICT, ada Muhammad Andan Kafi, itu dari Mula Warman. Lalu ada HPS, ada Ali Salma Kalista dari Universitas Gajah Mada. Lalu yang terakhir ada MEP, ada Sonia Velsinta Putri Padang, itu dari Universitas Islam Indonesia. Itu, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, siapa nama Direktur Utama BPJS dan jelaskan pandangan Anda mengenai keadaan BPJS saat ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab, jadi untuk Direktur Utama BPJS sekarang ada Profesor Dr. Ali Gufron Mukti. Beliau Magister Sains, Philosophical Doctor, ahli asuransi kesehatan. Pandangan saya terhadap BPJS kali ini, BPJS itu untuk anggotanya sendiri udah bagus ya, udah di atas 95% masyarakat tuh memiliki BPJS. Kemarin itu sempat ada suatu perbaikan dari BPJS dari segi pelaksanaannya, karena mereka berkoordinasi dengan rumah sakit swasta juga, itu yang mendukung dari BPJS itu sendiri. Di sisi lain, BPJS itu juga meningkatkan fasilitas puskesmas yang dimana puskesmas itu kan menjadi ranah pertama ya, suatu preventif atau pengobatan kesehatan itu bisa mengobati hal-hal atau kasus-kasus yang kecil gitu. Itu juga menjadi peningkatan BPJS gitu. Namun sebenarnya BPJS itu memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Kelebihannya BPJS tidak menaungi semua masyarakat di Indonesia ya. Jadi masyarakat nggak perlu susah-susah untuk mencari dana untuk pengobatan sehingga bisa gratis karena BPJS. Namun kekurangannya sendiri BPJS itu sering banget terjadi kesulitan di pasien. Jadi pasien itu sangat banget sulit untuk mendapat pelayanan apabila menggunakan BPJS karena antrinya lama. Karena kan
keanggotaan BPJS itu 95% ya masyarakat, karena banyak banget itu. Apalagi belum di satu rumah sakit itu pasiennya banyak, berarti kan otomatis pelayanannya juga sulit untuk BPJS itu sendiri. BPJS juga memiliki kekurangan, salah satunya itu BPJS tidak, mohon maaf, tidak mencakup beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan penunjang seperti MRI gitu. Jadi BPJS nggak bisa mencakup atau merich hal-hal yang berlebihan atau bukan berlebihan bahasanya, seperti memiliki biaya, melakukan biaya lebih seperti pengecekan MRI atau pemeriksaan penunjang lain yang tidak bisa diberikan oleh BPJS. Sebenarnya BPJS ini sangat kurang ya di mata masyarakat, di pasien maupun di mata dokter. Kalau di mata dokter sendiri, BPJS itu sering nunggak untuk bayaran dokter, itu bisa sampai 2-3 bulan, sehingga sebenarnya dokter juga malas apabila menggunakan BPJS gitu. Itu mungkin itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, bagaimana pandangan Anda mengenai masalah kesehatan di Indonesia dan bagaimana peranan ISMKI dalam mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan Rova, sebelum saya menjawab. Jadi pandangan saya terkait kesehatan, udah bagus ya. Indonesia itu sudah mengurangi angka penyakit tidak menular PTM seperti stroke, jantung, dan yang lainnya yang tidak menular. Itu kan sebuah penyebab angka kematian tertinggi, dan itu udah dikurangi sama Indonesia. Terutama fokus Indonesia sendiri ada juga di stunting. Stunting itu udah berkurang dari yang awalnya 33%, kalau nggak salah itu menjadi 20%. Walaupun memang belum di bawah standar internasional ya 14%, namun itu sebuah kemajuan juga bagi Indonesia di mata stunting. Di sisi lain, kalau di Indonesia sendiri itu nggak ada pemerataan ya, belum ada pemerataan fasilitas kesehatan. Jadi kalau di daerah-daerah terpencil itu belum ada fasilitas yang menunjang, bahkan belum belum ada dokter yang berkenan ke sana. Dokter itu biasanya nggak berkenan untuk datang ke daerah-daerah terpencil gitu, karena udah fasilitasnya nggak ada dan biasanya biayanya nggak serelevan usaha yang mereka lakukan gitu. Biasanya Indonesia tuh udah mengeluarkan duit banyak ya untuk kesehatan, tapi ternyata itu dilakukan untuk kebanyakan dilakukan untuk kuratif, nggak promotif atau preventif gitu loh. Jadi sangat disayangkan sekali biayanya itu hanya untuk kebanyakan kuratif saja gitu. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk obat sendiri, kesehatan Indonesia obatnya itu ternyata 90% itu dari impor gitu. Jadi sangat mengecewakan ketika dari dalam negeri itu nggak bisa memproduksi obat sendiri gitu. Karena sayang sekali itu juga mengeluarkan biaya, apalagi beli di luar negeri dan harganya apabila mahal. Terus hampir 90% obat itu berasal dari impor, itu dari luar negeri. Mungkin itu sih pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, mana yang lebih penting antara eksistensi ISMKI di mata mahasiswa atau internal ISMKI? Baik, saya izin menjawab. Kalau menurut orang-orang ya, pasti eh, penting dua-duanya gitu. Nggak bisa kita milih satu. Tapi kalau menurut saya kita bisa milih salah satu. Saya lebih milih internalisasi SMKI. Karena tanpa internalisasi yang bagus, nggak akan terbentuk eksistensi yang bagus juga gitu. Apabila kita mulai dari eksistensi, kita nggak bisa menjamin internalisasi kita di SMK itu bakal bagus gitu. Jadi kita nggak bisa mulai dari eksistensi gitu. Percuma kita mulai eksistensi tapi internalisasinya buruk. Kita perbaiki dulu internalisasinya biar eksistensi kita bisa lebih baik gitu. Eksistensi itu dilihat dari gimana internalnya itu seperti apa gitu. Eksistensi itu juga dilihat dari situ. Kalau misalnya internalisasi kita aja buruk, ya eksistensi kita juga akan buruk gitu. Itu juga mempengaruhi organisasi gitu. Tuh, mungkin itu sih. Sama aja ketika ada pertanyaan lebih milih profesionalitas atau kekeluargaan, ya kita lebih milih profesionalitas gitu. Karena kekeluargaan itu ya nggak bisa menjamin adanya sebuah profesionalitas gitu. Tapi profesionalitas itu bisa menjamin adanya sebuah kekeluargaan. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda terpilih menjadi Sekwil, bagaimana cara Anda untuk lebih mendekatkan ISMKI terhadap institusi dan mahasiswa di wilayah tersebut? Baik, terima kasih Rafa atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. SMKI itu
mau dari dulu sampai sekarang itu bukan organisasi yang kejar bola ya, sehingga institusi itu nggak merasa dekat dengan SMKI. Pandangan saya seperti itu. Banyak sekolah-sekolah sebelumnya yang mereka berpendapat bahwa kita tuh harus kejar bola ke institusi, tapi mereka nggak melaksanakan hal itu gitu. Jadi yang ingin saya lakukan agar kejar bola ya kita datang ke sana, kita menginisiasi suatu apa ya, seperti suatu project seperti minim-minim sesuatu yang kecil seperti hari hari kesehatan atau hari diabetes, misal ada pengecekan gula darah, itu kan bisa dilaksanakan ya di suatu regio bersama dengan institusi di regio itu. Misalnya di Regio Purwokerto, PH Purwokerto itu melaksanakan suatu pengecekan gula darah di hari diabetes. Berarti kan itu kita bisa meningkatkan kolaborasi antara UNSUD dan UMP. Begitu juga di regio-regio lain gitu. Kita nggak bisa ya sebuah SMKI itu mengatur institusi karena institusi punya ADART-nya sendiri. Nggak seperti CIMSA maupun AMSA yang mereka lokalnya berpatokan pada ADART CIMSA nasional atau AMSA nasional gitu. SMKI itu nggak berhak untuk mengatur eh, lokalnya mereka atau institusinya gitu. Karena institusi itu punya kaki sendiri, punya ADART sendiri. Mungkin itu sih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, menurut Anda, apa yang menjadi masalah besar ISMKI wilayah 3 saat ini dan jelaskan solusi untuk masalah tersebut. Baik, terima kasih izin menjawab. Seperti yang saya bilang terhadap alasan saya untuk menjadi sequel, atau menjadi sequel, SMK itu terlalu kaku. Sama juga seperti sekretaris jenderal terpilih yang sekarang, dia bilang SMK itu terlalu kaku gitu. Karena dilihat aja SMK itu dalam pelaksanaan program kerja itu terlalu strict ya. Walaupun emang kita sebenarnya itu tuh dari akarnya gitu, dari akarnya kita nggak bisa mengubah itu. Karena itu SMKI kan nasionalisme, mereka nggak berdasarkan aktivitas seperti layaknya CIMSA maupun AMSA. Jadi untuk mobile itu, SMK itu harus punya unique selling point sendiri untuk bisa menarik minat mahasiswa. Mahasiswa itu sukanya di apa sih? Mahasiswa sukanya itu di aktivitas. Mereka nggak mungkin nggak suka aktivitas. Terutama sekecil tadi aku bilang ya, sekecil pengecekan gula darah aja di masyarakat. Itu mereka suka. Makanya mahasiswa itu lebih cenderung ke CIMSA AMSA maupun daripada SMKI gitu. Hal yang bisa dilakukan ya kita bertanding dengan mereka, kita bersaing dengan mereka gitu. Kita melakukan proyek-proyek di regio, kita melakukan proyek-proyek di suatu institusi gitu. Karena kalau misalnya proyek-proyek kita hanya ada di wilayah, ya kita gimana mau ada institusi gitu. Branding SMK di institusi ya, Hima BEM itu sendiri, kita nggak bisa merubah hal itu gitu. Orang BEM UKDW aja udah tergerus sama cinsanya sendiri gitu. Yang harus dilakukan SMK ya turun ke institusi itu sendiri. SMK nggak bisa menunggu bola, SMK itu harus kejar bola untuk meningkatkan institusi gitu. Makanya yang saya ingin tawarkan tadi, kenapa nggak buat suatu proyek atau inisiasi kecil-kecilan lah untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional, Hari Diabetes, Hari Osteoporosis, porosis itu untuk melakukan seperti edukasi atau pengecekan apapun di suatu masyarakat gitu. Itu kan lebih menarik ya, apalagi kita menggandeng institusi di region itu gitu. Itu mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menanggapi posisi ISMKI yang sekarang terkait banyaknya organisasi yang memiliki visi yang serupa? Oke, terima kasih Rova izin menjawab. IOMS ya, Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis CIMSA maupun AMSA itu udah mengurus SMKI menurut saya. Karena pada dasarnya tadi, mahasiswa itu sukanya aktivitas, sedangkan CIMSA AMSA basisnya mereka aktivitas, kita basisnya nasionalisme. Kita nggak bisa mengubah itu, kayak aku bilang tadi ya, kita nggak bisa mengubah itu karena itu udah dari akarnya. Kita emang seperti itu ciri khas kita. Tapi balik lagi kita harus punya unique selling point untuk bersaing dengan mereka. Kita pasti bersanding dengan mereka, tapi kita juga perlu bersaing ya. Karena kalau nggak bersaing ya kita yang semakin tergerus gitu. Simsa itu mati-matian melakukan ekspansi dan kedepannya 5 tahun 10 tahun ke depan pasti bisa akan menyaingi SMKI yang memiliki 90 anggota lebih gitu. Dan posisi SMKI sendiri sebenarnya menguntungkan ya karena mereka punya 90 institusi gitu. Mereka lebih punya hal positif untuk diberikan ke institusi karena
institusi larinya pasti ke SMKI dulu karena banyaknya di SMKI gitu. Ya cara halnya untuk kepada mahasiswa ya, cara menanggulanginya ya. Ya tadi SMKI itu harus kejar bola ya. Aku selalu ingetin SMKI harus kejar bola. SMKI itu karena SMKI nggak bisa mengatur lokalnya, institusinya. Institusi itu berdiri sendiri gitu. Sekedar proker turunan aja ya. Sekedar proker turunan aja di Wilga itu hanya template gitu. Nggak diubah-ubah dari tahun ke tahun. Itu sebenarnya yang sangat mengecewakan ya dari wilayah 3. Template proker turunan itu nggak diperbarui, nggak di review ulang gitu. Sehingga di institusi pun dipertanyakan, oh ini ternyata sama kayak tahun lalu. Tapi ternyata dari CO-nya sendiri, sorry ya, aku sebut ini ya, dari bidangnya sendiri itu ternyata ada mistake gitu loh. Itu yang harus diperhatikan lagi. Itu hal kecil loh, tapi itu krusial banget buat SMKI gitu. Sekedar proker turunan aja udah bahaya kalau misalnya SMK itu nggak aware akan hal itu, karena itu menyangkut institusi. Mungkin itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa inovasi dan terobosan Anda untuk kepengurusan tahun selanjutnya guna meningkatkan kualitas SMKI? Oke, terima kasih Rova. Saya izin menjawab. Terobosan saya yang pertama, external partnership. Karena pada dasarnya external partnership itu sangat dibutuhkan banget ya teman-teman. Karena organisasi itu sekarang udah gak zaman kerja sendiri. Sekarang banyak banget yang melakukan kerjasama kayak Kemenkes, kayak ke Mensos, maupun ke lembaga NGO lainnya gitu. Kita masih melakukan kerjasama, terutama yang saya inisiasi itu external partnership dengan PT KAI dan PT Garuda Indonesia. PT KAI itu saya memberikan diskon untuk perjalanan mahasiswa kedokteran di wilayah 3 untuk memberikan akses kemudahan transportasi bagi mereka yang ingin melaksanakan program kerja, terutama di SMKI. Sama halnya dengan PT Garuda, saya ingin memberikan kemudahan bagi teman-teman yang di Kalimantan ya untuk datang ke Jawa gitu. Karena itu sebenarnya yang dibutuhkan dari mahasiswa gitu ya, kemudahan akses gitu. Karena pada dasarnya satu kelemahan SMKI itu adalah tingginya expense pengeluaran dari masing-masing pengurusnya gitu. Pengurus tuh hampir setiap tender itu tuh bisa mengeluarkan hampir 1 juta lebih gitu loh. Sedangkan kalau menurut saya yang didapat dari tender itu, contoh LKMM, itu nggak seberapa gitu. Karena membosankan ya ketika kita duduk dan mendengarkan materi 50 menit gitu. Itu sebuah hal yang membosankan, itu juga perlu diubah ya. Kenapa LKMM kita hanya duduk dan berdiam diri? Ya mungkin ada hal positifnya ya, seperti SOK ya. SOK kita ada eh, seperti demonstrasinya itu ya, demo gitu. Tapi di LKMM tuh nggak ada yang menarik sama sekali gitu untuk mendengarkan orang. Sekarang itu nggak relevan ya untuk mendengarkan seorang, apalagi dia alumni SMKI gitu. Itu nggak ada unique selling point sendiri buat SMKI dan nggak menarik kalau menurut saya gitu. Jadi ya itu tadi terobosan yang pertama, extra partnership. Yang kedua, yang tadi saya eh, ingin berikan itu ada kejar bola ke institusi. Saya nyebutnya itu jadi di saya kok kan orangnya terstruktur ya. Jadi setiap staff yang saya mau rekrut itu udah ada jabatannya sendiri. Jadi staff for internal, project internal. Jadi staff-staffnya itu semua ada embel-embelnya lah. Karena mereka, saya ingin staff itu ketika daftar itu tahu pekerjaan mereka seperti apa gitu loh. Makanya saya membuat sebuah eh, buku. Buku itu namanya Katalis. Katalis itu judulnya Kompendium Tata Kelola dan Tugas Pokok SMKI. Di situ berisi terkait SOP, berisi terkait struktural kepengurusan, berisi terkait jabatan-jabatannya, itu tugas pokok fungsinya apa sih dari sekwer hingga staff-staffnya gitu. Kita butuh berapa staff di setiap bidang itu, butuh staff apa aja gitu. Kita juga perlu hal itu gitu. Jadi itu sebenarnya juga eh, terobosan ya, katalis itu gitu. Di sisi lain tadi yang saya ingin kejar bola ke institusi, jadi di VRCI itu saya ingin membuat sebuah asisten di regio masing-masing. Jadi mereka itu bertanggung jawab terhadap project atau sebuah proker yang dilaksanakan di regio itu gitu. Biar nanti ada kolaborasi antar institusi di regio itu. Kita mulai aja dari regio. Itu kan sebuah keuntungan ya, kita punya regio gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan aja? Kenapa Regio Purwokerto Kalimantan itu hanya sekedar nama gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan aja? Itu terobosan saya 3 itu. External partnership, eh,
regio handler ya. Kalau aku sebutnya regio handler sama katalis kompendium tata kelola dan tugas pokok SMKI wilayah 3. Itu terobosan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan juga eh, Rizky bisa memberikan closing statement dan berikan alasan Anda untuk layak dipilih sebagai sekbil SMK. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi kenapa saya oh ya, sebelum closing statement ya. Closing statement saya, doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa itu sombong. Jadi kita perlu menyimbangkan keduanya ya, antara doa dan usaha. Itu sehingga nanti bisa terciptanya suatu kerja yang bagus gitu. Aduh, sorry, maaf. Untuk kenapa alasan aku layak terpilih? Karena pertama aku orangnya inovatif ya. Aku melek akan perubahan ya. SMKI itu selama ini nggak bisa beradaptasi kalau menurut aku. Karena banyak banget hal yang miss dari SMKI gitu. Terutama hal-hal kecil seperti proker turunan aja nggak diperhatikan. Gitu. Terutama di wilayah 3 ya. Hal kecil seperti proker turunan nggak diperhatikan. Hal-hal kecil seperti quality control dari VRCPD aja nggak sampai ke VRCPD-nya. Hal-hal kecil seperti LPJ dari institusi pemegang tender aja nggak sampai ke VRCPD. Itu kan hal krusial ya. Kita harusnya punya aturan terhadap hal itu gitu. Jadi saya orangnya inovatif ya. Pekerja keras juga tadi ya, pekerja keras. Karena saya mengusahakan yang terbaik itu di SMKI. Pasti adanya suatu timbal balik ya antar institusi dan SMKI. Gitu. Mungkin itu sih yang ingin saya berikan. Oke, terima kasih kepada saudara Rizky yang telah menjawab dari pertanyaan FNP tanpa ada terkecuali. Terus sekarang kita lanjut. Mungkin ada tambahan dari Sekwil atau dari MPA. Silahkan. Oke, mungkin aku boleh masuk ya, teman-teman KPU. Oke, Silakan. sebenarnya suaraku jelas nggak? Jelas jelas. Jelas, jelas. Baik. Terima kasih Rizky. Aku berikan apresiasi yang sebesar-besarnya buat kamu karena udah memberanikan diri buat maju ya menjadi calon sekretaris wilayah. Dan semoga segala apa yang udah kamu persiapkan dan dalam kontestasi ini berjalan sesuai apa yang kamu mau. Oke, selanjutnya Hmm. mungkin di sini dari teman-teman dari Mas Yusuf sendiri itu belum bisa untuk memberikan pertanyaan secara langsung karena sedang ada bimbingan dan bilang ke saya untuk mewakili pertanyaan dari Mas Yusuf. Akan tetapi dari Mas Yusuf selaku MPA masih bisa mendengarkan apa yang kita obrolkan dan jawaban yang Rizky kemukakan. Oke. Mungkin waktunya itu ya agak lama dikit nggak apa ya karena ini mencakup dua pertanyaan ya dari MPA sama aku juga. Oke, mungkin pertanyaan dari MPA dulu yang udah ketitipin ke aku. Ini kan dari ISMK Wilayah 3 yang Rizky tahu akan ada beberapa univ yang bakal join. Itu dulu. Oke, untuk beberapa univ yang bakal join itu berarti anggota baru ya, Hmm. anggota muda. Anggota muda itu ada beberapa, salah satunya ada eh, UNJ Negeri Yogyakarta, lalu Aisyah Yogyakarta kalau nggak salah. Lalu sebenarnya kita belum merangkul untuk UNES ya, untuk UNES sendiri itu belum merangkul untuk masuk SMKI ya. Mungkin itu sih tiga. Seharusnya ada satu lagi empat, tapi saya kurang tahu itu di mana. Oke, terima kasih Rizky. Kita tektokan aja ya. Sebenarnya ada 5 univ yang mau gabung sama kita. Ada Oke, FK Borneo Tarakan, FK Muhammadiyah Kalimantan Timur, FK UNES, terus ada FK UKS eh, Kristen Satya Wacana yang di Salatiga, terus ada FK Unisa tadi, sama FK UNY, berarti berapa? 6 ya. Dan itu kalau jumlah kita sekarang 18 tambah 6 berapa? Sekitar 24. 26, 24 ya. Ya. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti di kepemimpinan Rizky, itu mereka semua jadi anggota muda, siap nggak buat mimpin itu semua? Oke, izin menjawab lagi. Sejujurnya saya siap untuk memimpin mereka semua karena itu juga ada di grand design saya. Saya berniat untuk menggandeng semua institusi baru. Itu menjadi eh, eh, strength sendiri dari SMK Wilayah 3.
terutama dari SMKI sendiri karena mereka anggotanya banyak. Apalagi kalau ditambah, ya itu jadi kekuatan sendiri dari SMKI. Jadi saya siap untuk akan hal itu. Terus dari Rizky sendiri siap nggak untuk nanti bersikap adil ke mereka? Terutama kita kan ada regio-regio yang cukup jauh ya kayak Kalimantan. Siap nggak kayak pembagian adil secara proker dan lain sebagainya? Oke, izin menjawab Yuki. Kalau dari saya sendiri tentu saja siap ya, karena sebagai stakeholder itu harus adil ya antara institusi satu dengan institusi lainnya. Kita nggak bisa memihak salah satu institusi. Sekedar kecilnya aja ketika ada sebuah pemilihan di institusi ya kita nggak bisa intervensi jauh ya kita mau si ini buat jadi pres itu nggak bisa ya karena kita stakeholder kita posisinya netral gitu. Kita harus menjaga keadilan antar institusi masing-masing gitu, terutama yang di Kalimantan gitu. Kita harus adil terhadap mereka. Makanya ketika saya punya program SMA partnership itu saya nggak punya nggak bekerja sama dengan PT KAI doang, tapi saya juga bekerja sama dengan PT Garuda Indonesia untuk memudahkan teman-teman dari Kalimantan juga. Saya memperhatikan mereka juga. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Terus nanti ketika kamu udah jadi sekwel, ini kan banyak waktumu yang bakal kamu keluarin tuh ISMKI, entah itu waktu ataupun akademis ataupun finansial. Nah, kamu siap nggak untuk menghandling ISMK selama satu periode 24/7 selama menjabat? Oke, izin menjawab Yogi. Saya punya suatu kata-kata ya. Ini sebenarnya dari teman saya di LD Nasional sebagai beliau sekarang Sekwil 4 yang kata-katanya itu selalu saya pegang semenjak saya jadi Sekwil. Jadi Sekwil itu harus mengorbankan waktu, tenaga, dan juga uang gitu. Jadi ketika saya nggak berani atau mau untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan uang ya saya ngapain jadi Sekwil gitu. Itu itu harus konsekuensi yang saya ambil. Itu juga yang dibilangkan oleh rekan saya, Bang Izar, selaku Sekmil 4, bahwasannya itu yang harus dikorbankan gitu. Ketika kamu nggak siap untuk itu, ya kamu nggak ngapain maju gitu. Begitu juga dengan ada rekan saya yang bilang kayak, itu adalah suatu kewajiban yang harus atau pengorbanan yang harus diberikan gitu. Kalau nggak diberikan ya ngapain jadi sequel gitu. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizky. Mungkin aku izin share pengalaman juga. Kalau di Wilga sama Wilpet itu kurang lebih hampir sama dalam pengeluaran secara finansial selaku Sekwil. Karena kan kita ada satu regio yang paling jauh dari semua pulau yaitu di Kalimantan dan jarak antara satu univ dan univ yang lainnya di Kalimantan itu kayak ujung Jawa ke Bali gitu. Jadi cukup lumayan. Siap ya Rizky ya? Iya, siap. Insya Allah. Oke, pertanyaan terakhir dari MPA. Rizky udah soal ke siapa aja? Sekwil kah, MPA? Sebelum-sebelumnya udah soal belum? Oke, izin menjawab. Jadi untuk Soan saya baru ke Sekwil yang sekarang, Sekwil yang setahun sebelum saya itu Mbak Elsa, ada Mas Farel juga. Untuk MPA saya belum. Oke, nanti bisa dimintakan waktu aja biar MPA-nya bisa sharing-sharing sama kamu juga. Ya, oke. Oke. Oke, itu pertanyaan dari MPA. Insya Allah dari MPA udah cukup untuk menanyakannya. Mungkin dari aku pribadi ada beberapa pertanyaan sih buat kamu ya. Oke. Hmm, di salah satu misimu itu kan ada mengenai teknologi pendidikan kedokteran. Bisa dijelasin sedikit nggak maksudnya gimana? Teknologi kedokteran. Oke, teknologi kedokteran. Jadi pada dasarnya zaman itu kan terus maju ya. Kita nggak bisa terus berkutat di masa lalu. Kita pasti harusnya maju ke masa depan. Terutama kita harus bisa beradaptasi terhadap teknologi, terutama teknologi kedokteran. Banyak hal-hal yang dari teknologi kedokteran tuh bisa apa ya hal-hal baru ya sebagai teknologi kedokteran kayak hal seperti pembelajaran nggak cuma pembelajaran dalam hal penanganan kasus pun kita harus melek terhadap hal itu gitu. Kalau kita nggak bisa melek terhadap teknologi pasti kita bakal ketinggalan jauh gitu. Kedepannya pasti rumah sakit pasti juga akan menggunakan teknologi layaknya seperti di Amerika atau di Inggris gitu. Jadi kita harus bisa melek terhadap teknologi tersebut. Mungkin itu sih teknologi kedokteran yang dimaksud seperti itu. Atau mungkin ada inovasi programmu yang menggunakan teknologi lebih maju. Oke, kalau inovasi proker menggunakan teknologi lebih maju, sebenarnya saya belum ada ya, karena sebenarnya fokus saya ke internal
Maksud saya untuk teknologi lebih maju itu, saya harap PHW itu bisa adaptif ya terhadap teknologi sekarang. Karena kita sebagai manusia juga perlu adanya suatu pembaruan, salah satunya di teknologi gitu. Kalau kita berkutatnya di situ-situ aja ya kita nggak bisa gitu. Sekarang aja kayak udah komunikasi pun udah mudah ya dengan Zoom, dengan Meet gitu. Itu terutama teknologi kedokteran ya kayak mengajar pun sekarang bisa online ya secara kedokteran ya kita bisa melakukan pembelajaran secara online kan ada Can Hub untuk belajar anatomi dan segala macamnya itu sih bisa diberikan ya. Kalau mungkin kerjasama saya belum memikirkan kerjasama ya dengan teknologi kedokteran ya mungkin bisa tapi kerjasama saya lebih fokus ke kemudahan PHW terlebih dahulu untuk bekerja di institusi itu sih. Oke, Rizky sih menanggapi ya. Jadi untuk Sekwil itu ada dua proporsi. Yang pertama dia jadi pemimpin PHW, yang kedua dia jadi pemimpin Presbem. Nah, kemarin aku juga sempat menerapin tentang teknologi di Wilga, kayak ada ClickUp dan kemarin sempatnya Trello, cuma karena Trello udah berbayar jadi nggak bisa. Jadi ClickUp. Jadi itu kayak Grand Design semua EB itu ada semua di situ. Bisa tahu kayak gimana updatean broker kami, gimana transparansi dan dana dan lain-lain itu ada di situ. Cuman mungkin kurang optimal di tahunku barangkali di masa teknologi kedokteran SK seperti itu mungkin bisa lebih dioptimalkan. Oke, setelah pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan nanti di periodenya Rizky terpilih menjadi Sekwil ya, itu ada eksekutif boardmu atau sekbid lah, atau mungkin presbem yang dia itu menjadi oposisimu. Ya, langkahmu buat menanggulangi itu apa? Oke, gitu. Oke, terima kasih Yuki. Ketika ada sekbid maupun presbem ya yang oposisi, pastinya saya eh, ingin mengetahui ya terlebih dahulu, berbincang terlebih dahulu. Karena salah satu kuncinya juga di komunikasi ya, antara kita executive board dengan maupun dengan presbem gitu. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan gitu. Biasanya ketika menjadi oposisi itu mereka kurang serap terhadap apa yang ingin diberikan oleh Sekwil. Ya mereka harusnya bisa berpendapat terkait apa yang mereka mau. Syukur-syukur kita di SMKI bisa memberikan yang terbaik, tapi kalau nggak bisa ya kita rencanakan rencana strategis untuk ke depannya gitu. Karena kita nggak bisa secara instan untuk menerima sesuatu yang berat mungkin ya, kayak suatu perubahan ya itu kan nggak bisa dilaksanakan secara instan. Ya, terutama kalau misalnya PSBM. Mungkin contohnya kayak meminta adanya suatu apa ya kayak bidang baru yang menaungi mereka gitu yang emang secara apa ya kekuatan kita atau kemampuan kita belum sampai situ gitu ya pasti kita rencanakan terlebih dahulu gitu. Karena kita nggak bisa instan gitu 1 tahun itu nggak cukup untuk merubah organisasi itu mungkin sih. Oke, terima kasih Rizky atas jawabannya. Em, Gini, pertanyaan selanjutnya mungkin agak masuk ke yang tadi ya, soal univ yang baru. Ini kan mungkin PR terbesar dari univmu itu udah aku kasih dia akhir periode aku. Yaitu aku dalam sebulan ini bakal ngeriak 6 univ tersebut dan udah aku react, udah aku kasih surat dan beberapa ada yang dekannya udah aku temuin secara langsung. Yaitu kemudian pertanyaanku, ada satu univ yang dia itu dari prodi atau dekannya nggak bisa di react atau nggak mau masuk dari ISMKI di tahunku. Langkahmu gimana supaya univ itu mau masuk ke ISMKI? Itu. Oke, terima kasih Yogi. Jadi, langkahku ketika ada sebuah institusi yang nggak mau menerima, mungkin dari dekan ya, pasti kita lobbying terlebih dahulu ya, terhadap dekannya, kita komunikasi terlebih dahulu. Karena pada dasarnya, ya tadi aku udah bilang kunci sebuah ini adalah komunikasi gitu. Kita tanya-tanya kenapa nggak mau. Mungkin kita nggak tahu ya alasan si dekan, si kaprodi ini menolak alasannya apa gitu. Mungkin ada alasannya karena ya mungkin BEM-nya belum ada, mahasiswanya masih sedikit. Itu kan bisa jadi alasannya karena takutnya malah memberatkan SMKI itu. Ya pastinya kita juga melihat oh iya ternyata ini masih sedikit ya kita bantu gitu. Oh kita juga bantu bikin kabinet walaupun memang masih sedikit. Lainnya kayak Udinus kemarin ya, Udinus baru berapa anggota doang ya kita bantu BEM-nya buat terbentuk gitu. Walaupun cuma sedikit itu. Tapi ketika ada suatu dekan yang nggak mau masuk SMKI karena ya mereka nggak tertarik gitu, ya kita berikan unique selling point kita SMKI kepada institusi itu. Apa yang kita bisa berikan kepada institusi untuk agar mereka itu bisa lebih menginginkan untuk masuk ke SMKI itu.
banyak institusi sebenarnya pertanyaan yang ada di benakku sekarang di otakku adalah siapa aja sih yang mau masuk SMKI. Sedangkan kalau di benak orang-orang CIM sama Ponamsa, di otaknya itu pasti terpikir siapa institusi yang nggak mau masuk atau jadi anggota CIM sama Ponamsa itu. Karena balik lagi ya, apa yang mahasiswa inginkan atau mahasiswa yang tertarik itu aktivitas gitu. Dan itu unique selling point sendiri dari CIM sama Ponamsa gitu. Sehingga SMKI perlu punya unique selling point yang diberikan kepada institusi gitu agar mereka lebih tertarik kepada SMKI gitu. Oke, thank you Rizky atas jawabannya. Terus ini mencakup Kalimantan ya. Jadi kan nanti ada 2 univ lagi yang bakal join di ISMKI dan itu dari Kalimantan. Ya. Menurut Rizky, apakah ada tender yang cocok diberikan untuk Kalimantan dan kalaupun iya ada, urgensinya apa? Kenapa itu? Oke, izin menjawab ya. Eh, Kalau salah satu tender yang ingin saya laksanakan di Kalimantan adalah Pekmas Camp sebenarnya. Alasannya karena dan masyarakat tuh udah nggak relevan ya di Jawa ya kalau menurut saya ya. Karena Jawa itu terlalu banyak anggota kesehatannya gitu. Dan maksudnya Jawa Sentral ya, dokter tuh banyak yang Jawa Sentral atau mungkin banyak-banyak tenaga kesehatan yang Jawa Sentral gitu. Kenapa nggak kita coba ke daerah-daerah terpencil seperti yang ada di Kalimantan mungkin, yang ada di yang mana ya, yang di daerah pelosok-pelosok itu untuk melakukan pengabdian masyarakat. Sebenarnya saya terpikir untuk merasakan volunteer ya kemarin di SMK Wilayah 3. Cuma saya berpikir sepertinya akan overlap dengan Pengmas sehingga saya lebih pikir kenapa nggak Pengmasnya di luar Jawa sehingga terlihat seperti volunteer. Tuh. Itu akan menjadi hal yang menarik juga di SMK Wilayah 3 gitu. Jadi nggak melulu di Jawa gitu karena Pengmas di Jawa itu udah nggak ini sih kalau menurut aku kayak nggak cocok aja gitu karena banyak tenaga kesehatan yang udah ada di Jogja, di Jogja, sorry, di Jawa gitu. Itu sih. Oke, sini menanggapi ya. Em, tapi kan satu yang jadi PR kita adalah Pekmas itu nggak yang sewajib itu untuk mendatangkan delegasi, terutama dari Jawa ke Kalimantan. Itu kan banyak transportasi yang Hmm, terbuang ya. hmm. Nah, kenapa nggak RMO aja? Yang satu dia didukung dari dekanat, yang kedua biasanya dari dekanat itu ya suportif lah dalam hal akademik untuk mengeluarkan finansialnya. Oke, izin menjawab Yogi. RMO itu ini aku berdasarkan institusi aja ya, berdasarkan institusiku di Unsur. RMO itu peminatnya nggak banyak jujur. Paling kalau misalnya ada tim di satu institusi itu pasti ngepas biasanya. Kalau di institusiku. Kenapa? Karena mereka udah pusing akademik, bikin akademik lagi. Kecuali emang orang yang suka akademik. Karena setiap orang kan beda-beda ya. Gitu. Tadi balik lagi ke yang aku bilang. Mahasiswa tuh sukanya lebih banyak yang suka aktivitas dibandingkan akademik mereka sendiri gitu. Jadi makanya aku lebih pilih Pengmas ya dibandingkan RMO. Tapi emang biaya expense-nya lebih banyak gitu. Ya kita bantu. Sebagai SMKI, tadi aku bilang SMKI harus kejar bola. Kita bantu. Gimana caranya kita bantu? Kita memberikan bantuan pembayaran registrasi. Kita bisa bantu pembayaran transportasi, kereta, pesawat, dan segala macam. Kan karena aku udah bilang, sekarang tuh nggak zaman kerja sendiri. Kita pasti bekerja sama dengan instansi lainnya gitu. Termasuk yang aku ingin inisiasi itu tadi, kerjasama dengan PT KAI dan PT Garuda untuk memudahkan akses dari teman-teman, karena itu yang paling krusial sebenarnya di SMK itu, karena aku udah bilang ya expense satu kelemahan SMK adalah expense-nya untuk di PHW sendiri maupun di mahasiswanya sendiri itu sangat besar gitu. Apalagi mereka mau keluar pulau gitu. Oke, terima kasih Rizky. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan lanjutan dari tadi juga ya. Tadi kan kamu nyebutin kerja sama PT Garuda, ada PT KAI juga. Nah, itu menurutmu itu masuk ke ranah wilayah bisakah atau itu kewajibannya nasional? Oke, izin menjawab lagi. Sebenarnya kalau masuk ke wilayah nasional bisa, masuk ke ranah wilayah juga bisa. Sebenarnya yang mau aku kulik di sini satu, nasional mau inisiasi apa enggak. Kalau nggak inisiasi ya udah kita wilayah aja yang inisiasi. Sama halnya ke Wilpad. Eh, Internasional SMKI mau diinisiasi nggak sama nasional? Kalau nggak ya Wilpad aja sendiri yang inisiasi gitu. Kalau wilayah nggak bisa, kalau wilayah bisa kenapa enggak gitu.
Sama halnya dengan di aku gitu. Ya ketika wilayah bisa, kenapa enggak gitu. Mungkin nanti pemberian offernya ya cuma mahasiswa aja di wilayah 3. Itu kan jadi unique selling point sendiri. Terutama di nasional. Bisa aja nasional ikut turun dan mau bekerja sama secara nasional. Itu. Oke Rizky, aku udah nangkap poinnya sih, udah cukup paham aku. Jadi aku sepakat juga sama Rizky, kalau nanti dari wilayah ternyata tertolak bisa dialihin ke nasional, kalau nasional nggak mau juga kita ambil dari wilayah. Yang penting ada inisiasinya. Iya. Oke, tadi kan kamu ada itu ya, ada rencana buat kayak internalisasi, terus ada penyebutan IFMSA, dan Iya. menurutku langkah konkretmu buat membantu nasional masuk ke IFMSA lagi gimana sih? Oke. Cara konkret aku membantu, FMS kan sekarang di tangan tim saya. Jadi kita nggak mungkin musuhan sama Cinsa. Kita mungkin aja bersaing dengan mereka. Tapi bersanding itu juga perlu dengan mereka. Kita pasti harus ada kolaborasi juga dengan Cinsa ya, karena mereka yang megangnya, mereka stakeholdernya. Gitu. Jadi kita nggak bisa lepas dari mereka. Walaupun mereka awalnya juga dari kita gitu. Sehingga yang kita perlukan, kita nggak bisa secara individu ngajuin ke FMSC, pasti kayaknya bakal ditolak sih karena udah ada Cinsa. Ya salah satu langkahnya itu kita kerja sama sama Cinsa di internasionalisasi di IA nasional mungkin ya, bisa bekerja sama dengan di Cimsanya di bidang apa, standing komitenya aku lupa apa ya, di situ pokoknya ada di tim satu, yaitu karena balik lagi kita udah nggak megang FMSA. FMSA udah dipegang sama organisasi lain, kita juga nggak bisa semena-mena eh, ngajuin sendiri ke FMSA karena itu bakal sulit dan kemungkinan ditolaknya sangat tinggi karena kita udah ada perwakilannya. Tuh. Itu step one ya, step pertama. Oke, terima kasih Rizky atas jawabannya. Mungkin aku masih menanggapi aja. Sebenarnya aku nggak tahu ya, ini informasinya benar apa enggak. Ada beberapa negara yang dia itu afiliasi IFMSA-nya ada dua. Kayak misalkan di Brazil itu ada dua. Kayak misalkan kalau di sini ya udah ada udah ada JIMSA yang IFMSA, bisa juga ISMKI jadi afiliasi. Jadi negara itu ada dua afiliasi sama IFMSA, bisa JIMSA, bisa ISMKI. Cuma nanti kamu bisa cari tahu informasi yang lebih lanjut terkait itu ya. Dan mungkin kalaupun iya emang dari kita YFMS nggak bisa masuk, bisa Rizky inisiatif lagi, ada kerja sama semua wilayah dan kalau nasional mau, tapi bukan ke YFMSA, tapi ke afiliasi kedokteran dan itu bukan YFMSA, karena afiliasi kedokteran itu sebenarnya banyak ya, banyak. Tapi yang emang secara resmi di internasional itu ya YFMSA dan AMSA. Ya, tapi ya coba barangkali ada inisiatif dari Rizky, pengen coba bawa wilayah ke ranah internasional seperti yang udah diinisiasi oleh Wilpad. Monggo aku mendukung penuh atas hal tersebut. Oke, mungkin kalau tanggapan dari aku sendiri udah cukup sih. Aku balik ke teman-teman KPU. Terima kasih Rizky, semangat. Ya, terima kasih Yogi. Baik, terima kasih kepada Sekbil atas pertanyaan yang telah diberikan dan juga MPL. Kemudian selanjutnya, apakah ada tambahan dari Faik? Terima kasih. Mungkin tambahan dari saya, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan tadi, terutama di internasionalisasi ya. Saya sebenarnya ingin menginisiasi hal itu. Cuma balik lagi ya, yang di FMSC itu sebenarnya ya saya juga melihat ya ada dua afiliasi. Tapi pada saat kita nggak tahu syarat dan ininya. Dulu kan Cimsa SMKI pernah ya di FMSC, jadi namanya Cimsa SMKI gitu. Cuma nggak tahu sekarang bisa apa enggak. Menurut buku putihnya kan LOE ya, LOE itu udah menjadi hal yang krusial bagi perjanjian SNKI sama CIMSA gitu. Siapa tahu dengan perjanjian itu ya kita nggak bisa masuk FMSC gitu dari LOA itu sendiri gitu. Itu mungkin emang kita bisa inisiasi dari luar juga, dari lewat AMSA ataupun yang lainnya. Oke, mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Terima kasih. Baik, terima
kasih mewakilkan. Gimana? Mohon maaf, tadi putus-putus. Eh, saya mempersilakan kepada Pak Ik. Ada tambahan. Baik, Oh, iya. baik Rizky, saya izin sedikit satu pertanyaan aja sih. Jadi kan kamu eh, sangat ini kan kayak membahas terus terkait SMK itu kaku aku gitu kan. Nah, saya mau nanya, jadi itu mungkin eh, gerakan apa yang apa yang sudah kamu pikirkan gitu kan, biar SMA itu nggak kaku lagi gitu. Oke, izin menjawab ya Pak Ik. Sebenarnya kekakuan SMK itu beberapa persen berasal dari akarnya sendiri. Karena SMK itu sifatnya tadi ya nasionalisme, nggak berbasis aktivitas. Jadi ketika ada sebuah proyek, ya mereka akan sesuai prosedur yang memang terlihat kaku bagi dari sebuah pandangan institusi. Nah, caraku kita nggak bisa ngilangin itu karena itu udah ciri khas SMKI biasanya. Akan sulit buat menghilangi itu. Sekecil penggunaan jas aja ya, sekecil penggunaan jas. Menurut Cimsa dan Amsa itu terlalu kaku gitu. Tapi kita nggak bisa ngilangin itu gitu. Itu dari akarnya gitu. Nah, caranya kita buat inisiasi itu ya kita bisa sefleksibel mungkin dalam pelaksanaan program kerja, project maupun tender. Kita bisa lebih luas terhadap memegang tender, kita bisa lebih luas. Kita kan kalau misalnya jadi di SOP sebuah tender itu ada maksimal pertemuan, minimal pertemuan 3 kali. Dan SMKI itu selalu mesti 3 sesuai SOP tersebut. Kenapa nggak kita maksimalkan aja sebagai wadah silaturahmi juga ke institusi gitu. Gitu. Terus yang lain, tadi yang saya ingin inisiasi adalah project di regio. Kita mulai dari regio dulu tuh, yang nanti merambat ke institusi. Silaturahmi itu penting ya untuk eh, meningkatkan minat mahasiswa juga. Kalau di pandangan mahasiswa suatu silaturahminya bekerja dengan baik antara institusi dan SMKI, itu kan juga bisa menjadi hal yang positif bagi mahasiswa. Oh ternyata ini tuh kayak ada hubungan baik sama PHW-PHW-nya, terutama dari Sekvilnya, terutama dari MPA-nya gitu. Oh ternyata SMKI sekarang ada aktivitasnya bareng sama himpunan, nggak terbelenggu dengan proyek-proyek yang udah ada, nggak terbelenggu dengan tender-tender yang ada, yang biasanya harus mewajibkan dari himpunan atau dari BEM gitu. Itu juga kelakuan SMK ya. SMK itu nggak terbuka dengan semua mahasiswa kedokteran biasanya. Biasanya syaratnya adalah masuk himpunan atau masuk BEM atau masuk LEM atau masuk senat itu baru bisa jadi SMKI gitu. Padahal anggota SMKI sendiri ya sama mahasiswa kedokteran gitu. Kenapa nggak kita fokusnya ke semua gitu. Terutama ini, aku juga concern ke programnya Yogi, yaitu pengakaran dan sapa presbem. Pengakaran dan sapa presbem itu targetnya apalagi presbem dan pengakaran itu biasanya targetnya ibi-ibi maupun anggota-anggota dari himpunannya. Kenapa nggak kita buat menyapa dan pengakaran itu kita ketemu sama mahasiswa-mahasiswa gitu semuanya gitu, nggak cuma terbelenggu di himpunan, nggak cuma terbelenggu di BEM gitu, karena itu pasti membatasi SMKI banget ya. Padahal SMKI itu anggota anggotanya semua mahasiswa kedokteran gitu. Ya mungkin afiliasinya ya institusinya lewat himpunannya. Tapi dari aku masuk unsur Sekbel itu selalu ngomong ya, kalau kita tuh walaupun nggak ikut himpunan, kita bagian dari SMKI gitu. Tapi aku nggak merasa gitu. Pas kemarin pas dulu jadi mahasiswa baru tuh aku nggak ngerasa gitu. Karena targetnya SMKI itu hanya ke himpunan dan BEM kalau menurut aku ya. Itu sih. Baik, terima kasih Rizky untuk jawabannya. Baik, selanjutnya untuk FNP pada malam ini telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Sekil Prayogi dan Mas Ucup selaku MPA dan teman-teman dari Komisi 1, Komisi 2, serta Notulensi. Saya harap
hasilnya dapat memuaskan. Amin. Mungkin sekian, saya tutup selaku Ketua KPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, mungkin bisa Mohon maaf. dokumentasi dulu ya. Ayo, bisa di screenshot. Oke. Oke, saya pimpin ya. Mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Nah, Terima kasih teman-teman semua ya. Izin live ya. Izin, ya teman-teman. Tahu.